Jadi ceritanya, beberapa minggu yang lalu gue ngeliat sebuah thread dari kawan gue yang isinya tuh dia ngeluh kalau salah satu ISP terpopuler yaitu IndiHome memberikan pelayanan yang tidak membantu masalah dia sebagai konsumen dan juga melakukan hal yang tak sepantasnya mereka lakukan. Gue gak bisa kasih lihat thread orang itu karena memang maksud gue karena dia kemakan emosi dan menuliskan kata-kata yang kasar. Jadi intinya dia kesal karena internet yang digunakannya nggak jarang mengalami RTO alias suka nge-lag yang kebetulan gue juga mengalami hal yang sama. Dan ketika kita menghubungi customer service IndiHome yang bertugas, solusinya selalu itu aja. Cuman muter-muter. Disuruh restart perangkatnya lah, atau disuruh nunggu beberapa menit buat sembari mereka nge-restart dari pusat. Yang menurut temen gue itu nggak menjadi solusi sama sekali. Gue no comment lah soal itu. Mungkin kalian punya pengalaman serupa atau tanggapan lain yang berkaitan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, sebelum lanjut ngebahasnya, intro dulu bentar. Selain ngeluh atau komplain karena jaringan yang suka down tiba-tiba, temen gue ini juga mengalami hal yang tak mengenakan, di mana tagihan per bulan IndiHome-nya itu tiba-tiba naik. Setelah diselidiki melalui aplikasi My IndiHome, dia mendapati kalau tiba-tiba paketnya ditambahi oleh promo-promo yang tanpa sepengetahuan dia, ditambahkan sendiri oleh pihak IndiHome. Dengan demikian, otomatis tarifnya naik dong. Dan kalau ini gue belum pernah ngalamin sih syukurnya. Cuman kalau soal jaringan yang suka down tiba-tiba, sampai hari ini pun gue masih merasakannya. Kadang malam, kadang siang. Lalu hal lain yang dia permasalahkan adalah soal skrip iklan yang cukup mengganggu menurut dia, dan 20% menurut gue. Jika kamu pengguna internet IndiHome, ketika mengakses sebuah situs, website atau platform, pasti pernah muncul iklan terlebih dahulu sebelum kita tiba akses penuh di situsnya. Kayak begini. Itu kan aneh, provider mempromosikan IndiHome yang padahal udah kita pakai saat iklan itu ditujukan untuk kita. Terus maksudnya apaan ya? Mungkin ada yang bisa jelasin? Nah, ada lagi cerita dari orang yang berbeda. Orang ini pengguna IndiHome dengan paket kecepatan 10 Mbps yang punya kuota VAP 400 GB. Tapi tanpa notis, tanpa pemberitahuan, tiba-tiba VAP-nya down jadi 250 GB. Buat yang nggak tahu apa itu kuota VAP, gue kasih tahu nih. Jadi jika kalian pikir IndiHome itu unlimited, maka itu adalah benar. Tapi bukan berarti kecepatannya akan selalu sama ketika kita sudah menghabiskan ratusan giga. Setiap paket punya batas masing-masing. Misalnya paket dengan kecepatan 10 Mbps itu punya batas sampai 400 GB. Dan kalau udah sampai 400 GB pemakaian, maka kecepatan internetnya akan turun jadi 40% dari 100%, berkurang 60%. Dan sekarang, VAP yang tadinya 400 GB diubah menjadi 250 GB doang. Itu tuh yang kejam menurut gua. Karena mereka nggak ngasih tahu, jadi kita sebagai konsumen nggak tahu alasan apa sih yang membuat mereka melakukan itu. Bukan maksud gue menjelekan IndiHome, tapi kalau kayak gini terus, ini bisa dibilang korupsi loh. Dan gue juga mau nyampein keluhan, karena ternyata gue yang pakai paket IndiHome berkecepatan 20 Mbps juga kena impact-nya. Kuota VAP gue yang harusnya 850 GB sekarang diubah tanpa notis, tanpa pemberitahuan jadi 550 GB doang. Gue bayar per bulan 420.000 dan rasanya nyesek banget. Maksud gue nyesek gitu loh. Belum lagi ditambah IndiHome yang akhir-akhir ini jaringannya kayak nggak stabil, terutama pas malam tuh. Dan sialnya gue, rupanya ada paket 20 Mbps yang tarifnya cuma 320 ribuan. Itu nama paketnya Phoenix. Nanti gue mau pindah aja ke paket itu. Toh kecepatan dan VAP-nya juga sama-sama dipotong. Sementara sekarang gue masih berlangganan paket 20 Mbps yang bayarannya tuh tembus Rp420.000 per bulannya. Gue gak bisa bahas lebih jauh karena gue harap masalah ini cepat kelar. Ini lagi pandemi dan kita butuh internet yang lancar jaya sesuai bayaran supaya bisa produktif di masa WFH. Kalau nge-lag kita rugi dong, apalagi jatah VAP-nya dipotong. Mungkin sekian aja yang bisa gue bahas. Kalau ada cerita atau pengalaman tersendiri soal IndiHome ISP kebanggaan negara kita ini, boleh bagikan di kolom komentar. Sampai ketemu di konten teknologi yang berikutnya. Dah.